Kalau fansnya atau penggemar Samsudin itu fanatik, makanya akal sehatnya itu jadi sakit, tidak mampu mencerna. Dia sudah kerasukan dengan konten-konten pembodohannya Samsudin, karena dia memandangnya cuma di depan kontennya, tidak tahu di belakang konten, di belakang layar dia seperti apa. Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat walafiat. Menjawab dari pendukung-pendukung Samsudin yang fanatik soal katanya saya itu cuma berani keluar-keluarnya di dunia YouTube atau di media ini, yang katanya saya itu pengennya numpang tenar atau orang iri dan lain sebagainya. Andalannya pendukung Samsudin yang fanatik itu nyuruh saya tabayun ke sana. Intinya pendukung Samsudin atau netizen yang fanatik sama Samsudin itu sok tahu. Kenapa saya bilang sok tahu? Karena dia tidak tahu apa yang saya sudah lakukan. Sebelum saya membicarakan tentang praktek-praktek tipuannya Samsudin, baik di dunia konten grebek dukun santet maupun dunia pengobatan dan gemblengan-gemblengan yang di situ menawarkan ilmu kekebalan. Itu mereka belum tahu dengan betul apa yang saya lakukan, tapi dia sudah sok tahu, bilang saya iri seperti itu, nggak berani ke padepokan. Padahal saya sudah selidiki. Kalau saya ditanya, benarkah Samsudin itu sakti? Saya katakan dia itu tidak sakti. Yang sakti itu adalah pasiennya Samsudin. Soalnya kenapa kok bisa saya bilang sakti? Dalam keadaan perekonomian Indonesia yang lagi terpuruk karena pas waktu itu masih corona, itu mampu membayar Samsudin ada yang puluhan juta. Makanya saya bilang sakti pasiennya Samsudin, karena saya sudah mewawancarai salah satu pasien Samsudin yang memakai jasa pembersihan rumah. Itu katanya habis 18 juta. 18 juta, bayangkan pemirsa, itu masih corona sekitar 8 bulan yang lalu mungkin saya wawancara, namun tidak saya upload di channel YouTube saya. Terus ini nanti bukti bahwasanya saya itu sudah menyelidiki di dalamnya pas waktu gemblengan pada santri-santrinya yang kontennya itu berjudul gemblengan melawan dukun santet. Itu saya di dalamnya, ini akan saya tunjukkan videonya seperti ini. Ditayangkan live tanggal 7 Maret 2021. Itu sekitar 9 bulan yang lalu. Itu saya sudah menyelidiki atau saya sudah memantau secara langsung di dalam video ini. Terus saya pas ketika di video ini nanti yang saya tunjukkan, itu saya pas waktu pulang ngambil karung di Blitar sana, saya mampir ke sana. Tujuan saya silaturahim sama memantau saudara saya yang ada di dalamnya. Namanya Mas Irfan. Itu adalah yang sudah sering saya katakan, Mas Irfan itu adalah bos baju saya, bos dari saya belum nikah. Terus dia itu baik sama saya, itu sudah saya anggap seperti saudara sendiri, seperti kakak saya sendiri. Monggo ini dilihat videonya. Ini langsung saja
Insya Allah malam ini seperti yang tadi siang sudah disarankan oleh beliau Pak Karyoso bahwa ada gemblengan-gemblengan yang harus dilakukan, maka insya Allah malam ini saya akan mengijazahkan Asma Sungai Raja Sunan Kalijaga. Asma Sungai Raja Sunan Kalijaga. Saya di dalam video ini menyelidiki dengan betul, mengamati dengan betul, benarkah yang dilakukan ini, menggembleng atau mengijazahkan ilmu kekebalan tersebut. Itu saya katakan ilmu-ilmu Samsudin yang katanya sakti itu, saya katakan itu pembohongan, itu tidak real. Apa saya bilang seperti itu? Karena sudah saya amati dengan detail. Di dalam video ini dia menunjukkan atraksi, juga memakai parang itu digores-goreskan ke tangannya, terus ke leher Pak Karyoso, terus ke tangannya Pak Karyoso. Sebelum itu demokan ke kulit, itu didemokan ke kertas seperti ini. Terus kalau jenengan pengen tahu dengan betul, jenengan amati itu parangnya tajam betul apa tidak, itu jenengan tonton sendiri di channel YouTube-nya Samsudin, nanti akan terjawab bahwasannya di situ parangnya itu tidak tajam. Ntar jenengan lihat sendiri. Dan untuk pembuktian ini nanti saya di dalamnya, terus saya itu bilang biar tidak dibilang itu cuma ngaku-ngaku pernah di dalamnya, itu buktinya nanti saya memakai baju ini. Intinya saya sebelum bicara seperti ini, membongkar kedok-kedok Samsudin, itu sudah melalui tahapan-tahapan. Sampai yang ini, video ini itu sudah terjadi pada 9 bulan yang lalu. Makanya saya sarankan jadi pendukung atau jadi penonton itu jangan fanatikan, dilihat dulu kebenarannya. Kalau ada yang mengkritik tentang orang yang kita sukai atau kita gemari, coba kritikannya itu dicerna dulu, benarkah seperti itu. Soalnya banyak sekali sebenarnya sudah yang mengkritik Samsudin itu, seperti Bang TIJ, seperti Bang Joko Arek, dulu sangat vokal sekali mengkritik Samsudin, baik media keris petirnya lah, perobatan pemindahan penyakit di kelapa muda, itu sudah dikritik banyak orang. Namun yang terjadi apa? Ya kalau fansnya atau penggemar Samsudin itu fanatik, makanya akal sehatnya itu jadi sakit, tidak mampu menyerna. Dia sudah kerasukan dengan konten-konten pembodohannya Samsudin, karena dia memandangnya cuma di depan kontennya, tidak tahu di belakang konten, di belakang layar dia seperti apa. Mungkin ada yang tahu ketika dia sowan ke sana, itu kan cuma ada waktu durasi yang tidak lama. Padahal kalau saya ini itu sudah kenal Kang Samsudin itu dari 2013. Makanya saya tahu siapa sebenarnya Samsudin, dan mulai saya kepo tentang apa yang dilakukan Samsudin baik di dunia konten maupun dunia perobatan itu setelah saya mengetahui Mas Irfan, mantan bos saya yang sudah saya anggap saudara, itu ikut ke padepokan. Terus ini nanti video ini nanti atau saya di sana itu membuktikan bahwasanya saya itu memang dekat sama Samsudin, saya itu baik-baik saja sama Samsudin. Makanya di dalam video itu saya memegang parangnya, saya memegang buku ijazahnya. Makanya saya katakan Samsudin itu tidak belajar, cuma baca buku terus dipraktekkan di dunia konten ini. Dan kebetulan para santri-santrinya yang nggak tahu itu meyakini bahwasannya Samsudin itu benar-benar orang yang hebat, orang yang sakti, atau bisa dikatakan guru spiritual. Padahal itu semua omong kosong. Itu semua sudah saya selidiki, itu cuma baca buku.
Nanti fotonya akan saya sertakan, saya megang bukunya. Intinya seperti itu saudara-saudara. Ini semoga bisa menjawab dari pendukung-pendukung Samsudin yang fanatik kepada saya. Terus mengatakan atau dia itu beranggapan saya itu cuma numpang tenar, cuma iri, orang iri. Terus dikatakan saya itu memfitnah, terus dikatakan lagi saya itu nggak berani ke padepokannya. Intinya kok gembur-gembur di dunia YouTube ini, di media, nggak tabayun ke sana. Sebelum diingatkan tabayun, saya itu sudah ke sana. Memang Samsudinnya sudah angel tuturane, angel kandhanane, angel tenan kandhanane. Itu makanya ya saya sampaikan ke publik, biar publik itu tahu aksi-aksi kebohongan atau pembodohannya Samsudin, biar meminimalisir korban. Soalnya banyak sekali konten-konten Samsudin itu memang dia menyertakan sholawat, namun itu tidak pada tempatnya saudara-saudara. Dia ngomong bahwasanya videonya ini real, biar tidak pas waktu pembersihan, biar tidak jadi fitnah. Ini dia sumpah-sumpah. Itu berarti dia menodai agama ini, menodai kesucian agama ini. Makanya siapa yang merugikan sesama dalam hal penipuan lewat perubatan maupun menginformasikan kejadian yang tidak benar atau hoax, itu ya harus dipertanggungjawabkan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tutur kata saya yang khilaf, yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.